Nabi sehebat apapun seperti Elia, ya, dia bisa lemah. Apalagi kita. Sebab itu pagi hari ini saya mau berbicara tentang hal mengapa doa seseorang itu belum dijawab oleh Tuhan. Saya yakin kita semua banyak permohonan doa. Dan saya yakin kalau permohonan doa itu tidak kira satu, lebih dari satu. Bahkan pokok doa itu bisa tembus 10 pokok doa. Apakah 10-10-nya sudah dijawab oleh Tuhan? Tidak. Belum tentu. Kalau misalnya kita punya 5 pokok doa dan 5-5-nya dijawab oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi bahkan ada yang cuma dijawab 2, 3, itu sudah kemurahan Tuhan. Bahkan ada yang tidak dijawab doanya sama sekali. Itu bukan berarti Tuhan tidak menyendengkan telinga, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan punya waktu. Ya. Saya sebagai pengurus doa puasa Esther itu, di depan itu selalu ada kotak. Setiap gembala boleh membawa pokok doa dari jemaat-jemaat. Amplop-amplop itu. Lalu itu dimasukkan. Ya. Dan waktu kita lihat itu pokok doanya itu kan namanya saja, lembarannya saja sudah kertas HVS besar. Saya lihat dari jauh, aduh kok banyak sekali pokok doanya. Nah, artinya mereka menyadari bahwa segala hal yang ditaruh di kaki Tuhan pasti ada penyelesaiannya. Hanya waktunya kapan, tidak tahu. Gembala tidak bisa jawab. Hamba Tuhan tidak bisa jawab. Tuhan Yesus yang bisa jawab. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan beberapa hal. Kenapa doa seseorang itu belum dijawab oleh Tuhan. Ya. Yang pertama, kita buka di dalam surat Yakobus 4 ayat yang ketiga. Faktor pertama doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Yakobus 4 ayat yang ketiga, dia berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa, saudara? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, yang dimaksud salah berdoa ini apa? Apakah pengkalimatan berdoa? Bisa. Tapi sebetulnya bukan itu. Motivasinya dalam berdoa. Biar kalimatnya itu nggak pas, tapi motivasinya benar. Allah ngerti kok tujuannya. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Seorang pedagang yang diberkati usahanya. Ini motivasi yang salah. Ini saya bicara motivasi. Lalu karena toko dia itu jauh dari kota dan setiap kali dia mau kalau saya ngertinya pakai bahasa apa? Kulaan. Apa ya kalau di Jawa Tengah bahasa itu ya? Belanja. Untuk memenuhi kebutuhan toko dia harus belanja ke kota. Dia cuma punya 1 sepeda motor dengan 2 keranjang di kanan kiri. Itu rute yang selalu dia lewati dengan penuh barang. Lalu dia berdoa begini. Tuhan, saya membutuhkan sarana transportasi untuk bisa cepat dan bisa penuh toko saya. Karena toko ini diberkati Tuhan. Tapi dia minta sarana transportasinya begini. Tuhan, karena jarak ke kota agak jauh dan saya butuh cepat, saya butuh helikopter. Kira-kira menurut saudara, doa ini dijawab nggak sama Tuhan? Dijawab tidak? Ya, jawaban rohaninya enggak. Tapi Tuhan bisa nggak kasih helikopter sama dia? Bisa. Dia mau minta apa aja bisa. Kalau terjadi dialog antara Tuhan dengan dia secara langsung, Tuhan pasti tanya, nah, kamu sudah pikirkan nggak? Kamu sudah pernah mengendarai helikopter? Kamu ngerti panel-panelnya di dalam helikopter? Kamu sudah pikirkan pendaratannya di pasar bagaimana? Kamu sudah pikirkan
bagaimana perlu lahannya khusus satu helikopter kamu di pasar, bagaimana. Ini salah berdoa, kalimatnya salah. Kalau dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya butuh 1 unit pickup saja Tuhan, untuk semua barang masuk. Saya yakin Tuhan jawab. Nah kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan ini, kita juga berapa kali pernah salah berdoa, bukan soal kalimat. Karena saya yakin saudara dalam berdoa, saudara ngerti menyusun kalimat apa yang bisa disampaikan Tuhan. Tapi yang sering kali terjadi adalah motivasi dalam hati. Ya. Tuhan, saya ingin gereja saya diperlengkapi dengan alat musik yang canggih. Nah ini sudah persaingan nanti. Tuhan, kalau sidang sana kau berkati, masakan sidangku engkau tidak berkati. Rasanya Tuhan itu diajak joinan, Tuhan ayolah, aku kepingin, memang cuma dia saja yang punya. Saya juga punya, kan engkau yang kasih. Nampaknya benar, tapi motivasinya salah. Nah ini yang contoh sederhana yang kita perlu perbaiki. Ya, salah berdoa. Salah berdoa. Yang kedua, doa kenapa tidak dijawab oleh Tuhan? Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Yang kedua, masih menyimpan dosa dalam hati. Saya pernah katakan kepada jemaat begini, saudara mau melayani Tuhan sebagai song leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, sambil berbuat dosa, silakan. Silakan. Saya sebagai gembala saya nggak lihat. Tapi urusan saudara dengan Tuhan, itu berat. Betul. Ayo, siapa yang tahu kalau domba-domba yang kita gembalakan nyambi pelayanan, tapi juga bisa sambil melakukan dosa. Saudara, di kota Jember ada seorang pemain drummer. Ya. Pelayanannya bagus, sering dia dipakai. Tapi dia sering melakukan seks bebas dengan salah satu pemain tamborin itu di gereja itu juga. Dan yang tahu saudara-saudara. Jadi kalau kita mau melayani, mau sambil berbuat dosa, ya itu bisa. Tapi fatal itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia menganggap manusia tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan Yesus yang tahu. Dan saya juga pernah sampaikan di acara doa puasa bahwa seringkali mimbar itu adalah mimbar panggung sandiwara. Mimbar adalah kedok supaya seseorang nampak kudus. Tapi sesungguhnya di balik mimbar ada begitu banyak drama yang bisa dilakukan oleh si pemberita Injil. Dia bisa sampaikan firman Tuhan dengan fasih, dengan hebat. Tapi kita tidak tahu. Jemaat mungkin bisa dibohongi. Dia juga lihai berbuat dosa di luar. Bisa, saudara-saudara. Makanya dikatakan, kenapa doa itu tidak bisa dijawab? Karena Tuhan tahu hatinya si pemberita Injil. Tuhan tahu hati saya yang berdiri sini. Tuhan tahu hati saudara yang duduk. Jadi kalau kita melayani sambil berbuat dosa, ini tanggung jawabnya besar di hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan juga di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, dia berkata demikian, saudara. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat ini dijadikan lagu dan diciptakan oleh Insinyur Niko. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kalau saya pribadi mau nyanyi lagu ini, saya mikir, saya kok seolah-olah ya
berani nantang Tuhan. Tuhan, coba ya aku. Tapi kalau saya siap, saya berani menaikkan lagu ini. Tapi kalau saya nggak siap karena saya sedang ada hal yang belum saya bereskan sama Tuhan, keringnya itu terasa dalam pelayanan. Kadang-kadang gembala itu kan mau tidak mau harus tetap menyampaikan firman di saat dia juga sedang lemah atau dia sedang ada persoalan. Apalagi hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Dia mau panggil tamu hamba Tuhan, wah repot ini. Nanti kasih PK dan sebagainya kan. Ya. Mau tidak mau dia harus terus layani. Sementara jemaat tidak tahu apa yang sedang dirasakan. Saya pernah di posisi seperti itu, saudara-saudara. Ya. Saya lagi bertengkar sama istri, sore mau pelayanan firman, waduh ini repot. Mau minta maaf, ya rada gengsi, aku udah gitu. Kadang begitu kok hubungan suami sama istri. Tapi ini harus menyampaikan firman, sementara sudah waktu menunjukkan semakin mepet, maka kita akan cari bahan bagaimana supaya kita ngomong itu tidak sedang berlawanan sama perasaan yang sedang terjadi. Tapi tidak bisa. Tuhan arahkan ke situ, mau bilang gimana lagi? Ya saya bilang sama istri, ya sudah saya minta maaf ya. Tadi kita udah debat. Ya. Jadi harus ada pemberesan dulu baru bisa melayani dengan enak, saudara-saudara. Ya, terus yang berikutnya, yang kenapa doa seseorang itu belum tentu dijawab oleh Tuhan, kita kembali ke Yakobus tadi. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ketiga, kenapa doa seseorang belum dijawab oleh Tuhan? Karena masih meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan otomatis meragukan perkataan Tuhan di dalam firman Tuhan. Atau lebih tepatnya meragukan firman Allah. Kita bisa memotivasi jemaat, imani sesuatu pasti terjadi, padahal kita sendiri juga meragukan itu. Saya sempat meragukan iman jemaat saya sendiri. Dan itu saya merasa berdosa kepada Tuhan. Karena ada seorang jemaat datang sama saya. Om, doakan ya untuk anak saya. Sebentar lagi dia lulus SMA, dia mau pulang ke Papua untuk dia kerja di Freeport. Waktu saya dengar kata Freeport, saya mikir, emang lu tuh siapa? Gelar juga nggak ada, lulusan SMA. Angan-angannya Freeport. Oh ya Bu, ya jadilah menurut imannya ibu ya. Saya memotivasi dia, tapi di hati saya mimpi. Itu saya jujur, saudara. Mimpi. Benar. Berangkatlah dia, lulusan SMA. Berangkat ke Freeport. Karena memang ini orang asli Papua. Berjemaat di tempat saya. Waktu dia sudah berangkat, 1 bulan saya nggak mau nanya. 2 bulan. Bulan ketiga, saya tanya, gimana Bu? Sudah, wah belum Om. Doakan ya Om ya. Semakin saya sebagai gembala, wah tuh kan nggak mau dengar kata-kata saya. Semakin saya percaya diri sebagai gembala, coba dengar kata-kata saya. Saya bilang, Bu, suruh kembali aja. Jogja dekat, Magelang dekat, Semarang dekat. Masih banyak lowongan. Udah Om, sudah saya yakin. Ya sudah silakan. Dan di bulan yang kelima, saya terima telepon. Oh ya Om, anak saya mau telepon sama Om. Karena dia sudah diterima. Oh puji Tuhan. Terus dia mau telepon sama Om. Oh ya? Ya Om.
Tahu saudara, saya pikir dia mau telepon. Oh puji Tuhan, saya sudah masuk di Freeport. Sudah 1 bulan ini. Saya kaget. Serius? Iya. Dan yang lebih mengagetkan saya, Om, saya minta nomor rekeningnya Om. Saya kirim buah sulung saya untuk Om. Haleluya. Saya waktu Amin. dengar kata-kata gitu, saya antara kaget dan mencengeng. Waktu dia kirim, saudara-saudara, dia kirim buah sulung itu 14 juta. Oh, haleluya. Lulusan Yesus. SMA masuk di Freeport, buah sulung 14 juta. Dari situlah saya belajar, oh Tuhan, ampuni saya sebagai gembala. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan. Saya doakan, mulut saya mendoakan, tapi hati saya meremehkan. Ini pembelajaran buat kita semua. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni. Ya. Kadang kita meremehkan firman Tuhan. Ya. Amin. Dari setelah itulah saya langsung tidak pernah. Jadi kalau remaja mau pindah keluar kota, bilang ya sudah lakukan. Amin. 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 Haleluya. Enggak sih, sudah nggak ada, itu nggak terjadi lagi sudah. Hanya sekali dalam hidup saya. Semoga kedepannya. Kalau lagi terus dapat terus. Ya, ini sekedar kesaksian saya ya. Yang berikutnya kenapa doa juga nggak dijawab oleh Tuhan. Saudara baca di Matius 6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat yang ke-7 berkata demikian, saudara. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sehari-hari tidak akan pernah lepas dari ucapan kalimat doa. Tetapi satu hal, Tuhan ingin sasaran yang tepat dari doa kepada Tuhan. Saya pernah membaca sebuah buku pocket kecil judulnya Kunci Doa. Tulisan dari Watchman Nee. Para penginjil harus tahu ini. Seorang penginjil terkenal, Watchman Nee. Saya penasaran apa sih kunci doa? Dia tulis begini. Kunci doa adalah isi doa yang menggerakkan hati Allah. Jadi kalau Tuhan mau kalimat kita mau seindah gimana pun kalimat itu, kalau Tuhan belum tergerak, doa itu belum tentu dijawab oleh Tuhan. Apalagi kalau doanya panjang, muter tidak ada sasarannya. Tambah doa itu tidak tepat, saudara-saudara. Ya, om saya di Cianjur, pimpinan sekolah Alkitab, dia orangnya memang temperamental, saudara. Satu kali ada acara ucapan syukur, mau makan, dia tunjuk salah satu untuk berdoa, seorang ibu. Ibu itu belum selesai berdoa, om saya sudah langsung pukul itu piring makan. Dia bilang, makan. Itu doa belum selesai. Kenapa? Karena doanya tidak tertuju kepada makan. Jadi kalau saudara mau doa makan, saudara tidak perlu berdoa syafaat untuk Bapak Jokowi dicukupkan makanannya. Tidak penting. Di istana kepresidenan, makanan berlimpah. Jadi saudara tidak perlu mendoakan hidangan yang dihadapi oleh pemimpin negara. Karena dia pasti diberkati. Ya. 2 lagi selesai. Ya. Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan karena faktor ini. 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Yang berikutnya,
karena kita menganggap remeh peringatan Tuhan, itu doa tidak dijawab. Jangan nganggap remeh peringatan Tuhan. Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Saya sendiri heran, kok pas di angka 13 yang katanya orang dunia, angka sial. Jadi rupanya 13 itu sengaja mungkin ditaruh pas kayak gitu supaya jangan sial. Kalau berani meremehkan firman. Ya. Saya selipkan kesaksian seseorang menerima perjamuan kudus. Seorang anak muda menerima perjamuan kudus, dia hanya terima cawan, sementara roti dia kantongi. Pada saat dia pulang, dia mau ganti pakaian di kaca, dia lihat, kok ada darah nih. Dia pegang begini, kok ada benjolan. Dia merenungkan, saya tadi tidak jatuh dari sepeda motor, tidak terbentur oleh apapun, kok ada benjolan. Dia ambil. Saudara tahu, roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dia ambil dari kantongnya, betul-betul menjadi daging yang segar. Disitulah dia betul-betul kaget dan minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Meremehkan perjamuan kudus, meremehkan Tuhan. Jadi jangan pernah coba-coba untuk kita meremehkan peringatan Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa doa seseorang belum dijawab oleh Tuhan? 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Mari seluruh pria yang bawa Alkitab dan Alkitab baca ayat ini sama-sama. Termasuk saya sendiri yang mau sampai hilang tandanya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Mari sudah dapat semuanya? Ya, baik. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebab kamu yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Mari suami-suami, apalagi sebagai gembala-gembala, hargai istri kita, sayangi istri kita, karena itu penentu dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Ya. Berbahaya kalau sampai kita punya kantor cabang di luar dari tempat pelayanan kita. Kalau bank atau BPR punya kantor kas, itu bagus. Tapi kalau seorang gembala punya kantor cabang di mana-mana, itu bahaya. Apalagi kalau dia pemberita Injil. Ya. Dia bisa pelayanan kemana-mana sambil nyambi. Karena memang penginjil harus keluar. Seperti kemarin kan dikatakan, pergilah. Wah, ini pas, momennya pas. Pergilah. Pergi ke kota di mana ada kantor kas kita. Nah, itu bahaya. Pagi hari ini, kalau doa mau dijawab oleh Tuhan, 6 hal ini kita harus ingat. Ya, Tuhan pasti menolong. Tuhan memberkati. Mari kita